Apakah Anda ingin nama Anda dipuji dan disebut-sebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat langit? Tahukah Anda, ada satu amalan sederhana namun dahsyat yang mampu menyelesaikan seluruh tumpukan masalah hidup, mengikis dosa, hingga menyelamatkan kita saat menyeberangi titian Shiratal Mustaqim yang sangat mengerikan. Simak pembahasan mulai ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, mari tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel Serambi Surga agar Anda senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan ilmu Islam setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah berlimpah kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Para ulama menelaah keutamaan ini dengan membandingkannya pada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah pernah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Para ulama menjelaskan bahwa sujudnya malaikat kepada Nabi Adam merupakan bentuk penghormatan atau sujud takrim, bukan sujud ibadah. Ada pula yang menerangkan bahwa sujud itu ditujukan kepada ruh Adam yang mulia atau menjadikan Adam sebagai arah kiblat. Namun perintah sujud tersebut menggunakan kata kerja masa lampau atau fi'il madi, yaitu fasajadu, yang berarti hanya terjadi satu kali saja. Di sisi lain, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh melampaui keagungan Nabi Adam. Mengapa demikian? Karena Allah tidak memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Muhammad, melainkan Allah sendiri bersama para malaikatnya bersolawat kepada beliau. Penggunaan kata yusolluna dalam bentuk fi'il mudhari menegaskan bahwa solawat Allah dan para malaikat berlangsung terus-menerus tanpa henti atau al-istimrar. Ini menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad yang sangat tinggi. Lantas, apa hakikat solawat tersebut? Para masyayikh menerangkan bahwa solawat dari Allah kepada Nabi bermakna sanjungan dan pujian Allah atas Rasulullah di tempat tertinggi atau fil mala'il a'la, di hadapan makhluk-makhluk langit. Sementara itu, solawat dari para malaikat berarti permohonan doa keberkahan atau ad-du'a bil barakah, serta permohonan ampunan atau istighfar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan pertama
dari membaca sholawat adalah bentuk bukti ketaatan hamba dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, atau imtisal li amrillahi Azza wa Jalla. Sebagaimana kita mendirikan sholat dan menunaikan puasa Ramadan karena memenuhi perintahnya, membaca sholawat pun merupakan pengamalan langsung dari firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Perintah shollu adalah kata kerja perintah fi'il amar, sehingga melaksanakannya merupakan salah satu bentuk ibadah terpuji. Keutamaan kedua, sholawat menjadi sebab tingginya derajat di surga, dihapuskannya berbagai kesalahan, serta dilipat gandakannya kebaikan. Hal ini bersandar pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawatin wa hutat anhu asru khati'atin wa rufi'at lahu asru darajah." Yang artinya adalah, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersolawat atau memujinya 10 kali, menggugurkan 10 kesalahannya dan mengangkat 10 derajat untuknya. Subhanallah, hanya dengan satu kali ucapan solawat, Allah memberikan 3 anugerah luar biasa sekaligus. Anda akan dipuji oleh penguasa alam semesta 10 kali di hadapan para malaikat langit. Dosa-dosa Anda dipadamkan dan kedudukan Anda ditinggikan. Apabila disanjung oleh tokoh dunia saja kita merasa bangga. Betapa indahnya jika pencipta langit dan bumi yang memuji nama kita. Keutamaan ketiga, memperbanyak sholawat merupakan jalan keluar paling ampuh untuk mengurai kepenatan, kecemasan, dan himpitan masalah hidup, atau kifayatul humum wa gumum. Setiap orang pasti mengarungi ujian kehidupan yang memicu stres. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penawar atas segalanya melalui kebiasaan bersolawat. Adapun landasan keutamaan ini tercantum dalam hadis At-Tirmizi dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah satu sahabat utama yang ahli Quran dan namanya pernah disebut langsung oleh Allah. Ubay bertanya kepada Nabi mengenai porsi sholawat dalam doanya. "Ya Rasulullah, inni uksiru sholata alaika fakam aj'alu laka min sholati?" Qala ma syi'ta. Qultu ar-rubu'ah. Qala ma syi'ta fa in jitta fahuwa khairul laka. Qultu an-nisfa. Qala ma syi'ta fa in jitta fahuwa khairun laka. Qultu fasulusaini. Qala ma syi'ta fa in jitta fahuwa khairun laka. Qultu aj'alu laka sholati kullaha. Qala idan tukfa hammaka wa yughfaru laka zanbuk. Ubay bertanya, "Wahai Rasulullah, aku ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Berapa porsi yang harus kusediakan?" Rasulullah menjawab, "Terserah engkau." Ubay menawarkan 1/4, setengah, hingga 2/3 doanya. Dan Rasulullah selalu bersabda bahwa menambah porsi sholawat adalah lebih baik. Hingga Ubay berkata, "Kalau begitu, aku jadikan seluruh doaku untuk bersolawat kepadamu." Rasulullah menegaskan, "Jika demikian, seluruh keraguan dan beban pikiranmu akan dicukupkan, serta dosa-dosamu diampuni." Kemudian keutamaan keempat, basahnya lidah dengan sholawat
merupakan cermin paling nyata dari rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali rahimahullah mencatat kaidah hikmah dalam Ihya Ulumuddin, man ahabba syai'an aksara min zikrih. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti ia akan sangat sering menyebutnya. Seseorang yang benar-benar mengagungkan Rasulullah tentu akan senantiasa melantunkan sholawat sebagai ungkapan rindu dan rasa sayangnya melebihi segalanya. Keutamaan kelima, rutin membaca sholawat menjadi kunci emas meraih syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Berdasarkan riwayat Al-Imam At-Tabrani dari Ruwaifi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man shalla alayya asron ida asbaha wa asron ida amsa fazadhu syafaati. Barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di petang hari, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa barang siapa membaca Allahumma sholli ala Muhammadin wa anjilhul maq'adal muqarrabah indaka yaumal qiyamati, maka wajib baginya memperoleh pertolongan syafaat Nabi di padang mahsyar kelak. Keselamatan hamba sangat bergantung pada syafaat dan rahmat Allah, maka memperbanyak sholawat adalah investasi keselamatan yang amat berharga bagi kita semua. Keutamaan keenam, orang yang paling banyak bersolawat adalah manusia yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya shalah." Manusia yang paling berhak dan paling dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dahulu para sahabat berlomba-lomba mendekati jasad Nabi, memperebutkan bekas air wudhu beliau, bahkan memeluk beliau demi menyentuh kulit. Kita memang tidak hidup di zaman beliau untuk bertemu secara fisik di dunia, namun kita berpeluang besar menjadi tetangga terdekat beliau di surga kelak dengan cara merutinkan sholawat setiap hari. Keutamaan ketujuh, setiap bacaan sholawat dan salam kita akan ditempatkan serta disampaikan langsung kepada Nabi di alam kubur. Malaikat khusus bertugas membawa nama kita kepada beliau. Nabi kemudian membalas doa tersebut dengan 10 kali lipat doa keberkahan. Kisah Robi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu menjadi teladan mulia. Ketika masih kecil, beliau rajin melayani kebutuhan air wudhu Nabi di malam hari. Saat Rasulullah menawarkan hadiah atas kebaikannya, Robi'ah tidak meminta harta atau mainan dunia, melainkan memohon, inni uridu murafaqataka fil jannah. Aku memohon agar bisa mendampingimu di surga. Nabi lantas menuntunnya agar banyak bersujud. Begitu pula dengan kita, dengan memperbanyak sholawat, kita memohon agar didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan kedelapan, sholawat menjadi pembuka pintu terkabulnya doa masalah, du'aul masalah. Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi pernah mendengar seseorang berdoa tanpa mengagungkan Allah dan tanpa bersolawat. Nabi menyebut orang itu tergesa-gesa, lalu mengajarkan adab berdoa. Hendaknya dimulai dengan pujian kepada Allah, disusul dengan solawat kepada Nabi, barulah menyampaikan permohonan hajat hidup. Kemudian keutamaan kesembilan, solawat adalah bukti penghormatan dan tanda kesempurnaan iman, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Fat ayat 9 berikut ini. Litu'minu billahi wa rasulihi
wa tu'ajjiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila, yang artinya adalah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, menghormatinya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Keutamaan ke-10, sholawat menghindarkan suatu perkumpulan dari celaan dan kerugian di hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a addabahum wa in syaa'a ghafara lahum, yang artinya adalah tidaklah suatu kaum duduk di majelis tanpa berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi, melainkan majelis itu menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Kemudian keutamaan ke-11, solawat menjadi penerang dan penuntun langkah saat melintasi titian Shiratal Mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan peristiwa dahsyat ini. Wa ra'aitu rajulan min ummati yajhafu ala sirati yahbu ahyanan wa yata'allaqu ahyanan faj'athu salatuhu alayya fa akhajat biyadihi fa aqamathu ala sirati hatta jawas, yang artinya adalah Nabi bersabda, aku melihat seorang dari umatku merayap di atas sirat, kadang terseret dan bergantung, lalu datanglah solawatnya kepadaku, memegang tangannya, menegakkannya hingga ia berhasil melewatinya. Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menangis saat menatap wajah Rasulullah ketika ditanya sebabnya. Aisyah bertanya, apakah Nabi masih mengingat keluarganya di hari kiamat? Rasulullah menjelaskan, ada 3 tempat paling mengerikan di mana seseorang tidak akan mengingat siapapun: ketika melintasi sirat, saat lembaran catatan amal diterbangkan, dan ketika amal ditimbang di mizan. Suasana pada hari itu sangat mencekam. Namun Rasulullah berdiri di ujung titian sirat seraya berdoa dengan penuh rasa iba, Rabbi salim, salim, ya Rabb, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia. Jika di hari yang begitu menakutkan itu kita membutuhkan pertolongan, maka kuncinya adalah memperbanyak sholawat selama kita masih hidup di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 43, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatahu la yukhrijukum minad dhulumati ilan nur. Dengan bersolawat Allah mengeluarkan hamba dari kegelapan kebodohan menuju cahaya petunjuk. Solawat juga menjaga keharuman nama seorang hamba, meneguhkan rasa cinta kepada Rasul, serta menghadirkan kita dari predikat manusia yang bakhil, yaitu orang yang mendengar nama Nabi disebut namun enggan mengucapkan solawat. Saudaraku, jangan biarkan bibir kita kering dari menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masalah hidup bertubi-tubi menghampiri, ketika doa terasa lambat terkabul, atau ketika hati merasa cemas menatap masa depan dan akhirat, penuhilah hari-hari kita dengan solawat. Solawat adalah cahaya di dunia, pelipur lara di alam kubur, serta jembatan keselamatan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, pencipta alam semesta, limpahkanlah solawat dan salam keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah basahnya lidah kami dalam bersalawat sebagai sebab diampuninya dosa-dosa kami, diangkatnya kesulitan hidup kami,
dan dilapangkannya rizki kami. Ya Rob, kumpulkanlah kami bersama Rasulullah di surgamu kelak. Teguhkanlah langkah kami saat melintasi titian Shiratal Mustaqim, dan karuniakanlah kami syafaat beliau di hari di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, terima kasih telah menyimak kajian mulia mengenai keajaiban sholawat ini hingga akhir. Jangan biarkan kebaikan ini berhenti di Anda. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat agar menjadi ladang pahala jariah bagi kita semua. Tuliskan sholawat terbaik Anda di kolom komentar, serta hajat kita yang paling mendesak, agar kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini, dan subscribe channel Serambi Surga agar kita senantiasa terhubung dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.